Kali ini gue bakal ngebahas salah satu komputer ya. Komputer Garrett PC series. Nah, di sini akan gue bahas sedikit ya dari kacamata gue ya, pastinya. So, di sini ada Garrett PC series. Ini gue ambil varian yang seingat gue tuh ada dua varian SKU-nya deh. Cuma gue fokus sama yang ini aja, yang 29 juta. Ryzen 7 8700F, RX 9060 XT, RAM 32GB. Ini powered by Asus ya. Oke. Wah, kalau dari gambar sih kece ya. Kalau klaimnya Resident Evil average FPS 78 dengan 1% low FPS-nya di 64. Oke, ini Resident Evil. Oke, Pragmata average FPS-nya 103 dengan 1% low-nya di 77. Counter Strike nih, ini game kesukaannya Bang Garrett ya. Saya sempat nonton beliau juga main Counter Strike ya. Dengan average FPS-nya 244 dan 1% low-nya di 108. Oke. Wah, dia ada penjelasannya nih. Smooth gameplay, 2K Ultra Experience. Oke lah, coba kita langsung fokus ke dari Jakarta Pusat. Garansi tapi 3 tahun ya. Free packing kayu. Oke. Jadi pertama dia pakai Ryzen 7 8700F. Oke, nanti saya mau kasih komentar juga. Asus B650M AYW Wi-Fi ya. Jadi udah ikut Wi-Fi. Asus Prime AMD RX 9060 XT OC. Ini maksudnya 16GB salah ketik lah. Jadi OC itu kalau udah tulisan OC berarti dia tuh udah clock speednya lebih tinggi daripada yang standarnya. Itu biasanya dari bawaan pabriknya biasanya ya, dituning lebih tinggi ya kalau kita ngomongin versi varian OC ya. RAM Corsair SSD Adata ya, RAM Corsair Vengeance RGB DDR5 2x16 which is 32GB dengan frekuensi 6000 MHz dengan cache latensinya di 36. SSD Adata Legend 861TB, coolernya Asus Prime LC360A RGB dengan cases Asus Prime AP202A RGB ya. PC coolernya FG120R RGB sama power supply-nya FSP VC GD 750W. Kalau saya concernnya pertama kalau kita lihat ya, Ryzen 7 8700F dia tuh multi thread ratingnya di 31040 dengan single thread ratingnya di 3880. Cuma menurut saya ya, kalau buat multitasking dengan 8 core 16 threads juga udah oke ya. Tadi juga RAM 32GB. Cuma menurut saya kekurangan dari CPU ini ya, dia itu masih Gen 4 20 lens. Habis itu Catch L3 masih 16MB ya. Sedangkan kalau di compare sama Ryzen 5 7500F, PCI Express-nya udah Gen 5, Catch L3 udah 32MB. Cuma kekurangan dari Ryzen 5 7500F itu masih 6 core 12 threads. Ya ini Ryzen 7 ini, tapi push clock-nya 5GHz ya. Oke lah. Kalau kita cek juga nih untuk Geekbench ya, CPU benchmark score-nya ya, single core score-nya di 2634 dan multi core score-nya di 12862. Nah, di sini kita bakal bahas juga ya 9060 XT 16GB ya. Coba gini kita bakal cari juga yang OC ya. Versi OC, source-nya sih yang ini nih. So di sini Asus Prime 9060 XT OC Edition ya. Coba kita bandingkan sama ada yang versi Pulse-nya mungkin. Coba kita buka, kita split views. Di sini kita cek secara clock speed-nya. Teman-teman bisa lihat ya, boost clock-nya ada perbedaannya. Lebih tinggi ya. Plus 6% ya. Ini 3% ya. Kalau menurut saya sih untuk 9060 XT saya pribadi nggak ada masalah dengan VRAM 16GB ya. Di situasi sekarang VRAM 16GB tuh kalau misalkan kalian main game resolusinya tinggi, VRAM 16GB udah bagus banget. Average G3D Mark-nya di 20.121 ya. PCIe 5.0x16. Nih, kalau kita cek harga batangan nanti saya bakal totalin juga ya. Untuk harga prosesor tray-nya di 2.720.000. Nah, motherboard-nya pakai yang ini dia pakai yang AYF nih. Tadi saya juga udah bahas ya untuk yang ini sedikit lah. RAM udah harganya 9,3 juta ya. Untuk SSD
Kalau pandangan saya, saya sempat cari-cari info ya untuk Adata Legend ya, Adata terutama. Katanya ada isu di chip controllernya ya. Correct me if I'm wrong ya. Ya saya baca-baca seperti itu ya. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih seneng kalau untuk SSD saya prefernya ke Team Group. Itu aja sih. Untuk liquid cooler dia pakai Asus Prime, no comment, nggak ada masalah ya. Casingnya juga cakep banget ya. Cuma kalau saya pribadi saya lebih suka yang Maze, tapi nggak ada masalah juga ya. Buat casing saya overall juga saya pribadi nggak ada masalah. Tadi untuk untuk fan casing dia pakai 5 fan. 1, 2, 3, 4, 5 fan ya. Sama untuk power supply-nya dia ini pakai FSP yang VIC ya. Tadi saya baca-baca sekilas dia udah support plus 12 volt rail ya, high power single plus 12 volt rail. Saya baca-baca lagi juga tadi dia juga udah support 2x6 ya. 12 volt 2x6 konektor ya, sudah support. Garansi 3 tahun. Sudah attach 12 volt V3.1 ya, form factor juga udah oke. Dan kalau di total, ini saya udah total, ibaratnya kalau kamu mau beli batangannya, beli persatuannya, kamu dapat di 30.932 ya. Kalau kamu beli jadi, kamu dapat 28.990.000 ya. Ini belum sama voucher nih, jadi kena berapa nih? Jadi perbedaannya hampir 2 juta ya, 28 ya, 29, 39 ya. Jadi perbedaannya hampir 2 juta ya, 28.990.000 ke 29,9 ke 30,9. Kamu udah tinggal terima beres, tinggal dipasang di rumah doang. Nah, kalau menurut kalian semua gimana nih? Ini pendapat dari saya aja. Kalau saya pribadi, concernnya mungkin lebih ke SSD saja sih saya rasa. Overall saya pribadi nggak ada permasalahan secara speknya, ya. Saya udah totalin kalau misalkan kita beli persatuannya juga lebih mahal 2 juta, ya. Kalau beli di sini udah tinggal terima beres, itu aja sih. So, ya udah. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.